Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wal malikul haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahu alazim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian HPT atau kajian intensif al-Islam dan Muhammadiyaan keluarga besar Indah Ganteng Muhammadiyah Condong Catur Timur yang kami hormati. Yang pertama tentu kita kembali panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kembali bersilaturahim. Dan nanti kita lanjutkan dengan silatul ilmi. InsyaAllah kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan Allah memberikan balasan kebaikan yang berlipat-lipat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Ibu Bapak bisa hadir sholat silaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian. Beserta kamu saking Bapak Ketua Ranting Pak Yudi Amrozi. Mudah-mudahan tidak bosan Bapak Ibu. Kemarin sudah ketemu, hari ini ketemu kembali. Tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu dari rumah rawuh di majelis ilmu ini menjadi satu bagian dari komitmen kita bermuhammadiyah. Karena salah satu indikator ranting sehat itu ya salah satunya ketika pengajiannya itu makmur, pengajiannya itu terlaksana dengan baik, pengajiannya istiqomah, syukur-syukur banyak yang bisa rapuh. Kalau kanjeng Nabi kan mendikatakan afdhalul umuri indallahi khairul umuri adwamuha wa in qalla. Khairul umuri adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara itu yang adwam itu anjek continue. Wa in qalla meskipun sedikit, meskipun nanti sebentar. Kira-kira kalau disuruh milih nanti ngajinya sedikit apa banyak? Sebentar apa lama? Jam pun, pokoknya nanti pakai jam 9 kamu ya, betul lebih banyak. Kalau jam ini, malam hari ini saya mengambil tema untuk memberikan pengenalan terkait dengan ta'aruf al-adillah, untuk melengkapi sebagian apa yang sudah kami jelaskan pada kesempatan kemarin terkait dengan bagaimana ketika terjadi pertentangan dalil atau ketika ada dalil yang berlawanan. Jadi ta'aruf al-adillah itu adalah pertentangan dalil. Ta'aruf itu artinya pertentangan, adillah itu jamak dari dalil, sehingga dalil satu dengan yang lain itu saling berlawanan secara zahir, bertentangan baik dari sisi substansi hukumnya maupun aspek-aspek yang melingkupinya. Itu ta'aruf al-adillah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, dalil kita itu kan ada dua, ya, Al-Quran dan hadis as-sunnah. Namun pada malam hari ini
kajian kita batasi pada hadis dulu, karena kalau Al-Quran itu cakupannya cukup luas, sehingga nanti kajian al-adillah nanti kita perspektifnya adalah pada hadis, yaitu mengkaji beberapa hadis yang bertentangan dan bagaimana cara majelis takjid atau Muhammadiyah menyelesaikan atau mengambil istimbat hukum terhadap dalil-dalil yang bertentangan tersebut. Ini kami sampaikan untuk membuka cakrawala kita bahwa kita punya metode di dalam menetapkan ketika ada dalil-dalil yang berlawanan, sehingga di dalam kasus-kasus tertentu kita bisa menempatkan diri mana ini yang termasuk tanawu, mana yang harus dikaji dan mana seterusnya, sehingga tidak kemudian pemahaman kita terhadap produk hukum itu bersifat tunggal. Ini yang menjadi bahaya, karena memang seringkali sejak kecil kita itu didoktrin untuk berpandangan hukum atau produk hukum itu tunggal. Sementara tarjih itu mengakui adanya tanawu. Tanawu itu adalah mengamalkan hukum yang beragam, tidak hanya satu. Karena itu mudah-mudahan nanti bisa memberikan satu pemahaman kepada kita bagaimana salah satu wawasan tarjih kan keterbukaan kemarin, sehingga tidak selalu apa yang menjadi produk tarjih itu sifatnya tunggal, sehingga produk fikih yang lain itu tidak diakui oleh tarjih. Kita mulai dari apa itu hadis terlebih dahulu. Hadis menurut ulama muhaddisin atau para ahli hadis, hadis itu dimaknai dengan ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Jadi hadis itu adalah setiap apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk apa? Min qaulin, baik itu berupa perkataan. Jadi napa ingkang atas dawuhipun Kanjeng Nabi, pangandikanipun Kanjeng Nabi niku hadis. Au fi'lin atau perbuatan. Jadi setiap perbuatan Nabi itu adalah hadis atau sunnah. Au taqririn atau ketetapan Nabi, keputusan Nabi itu juga. Jadi apa-apa yang diputuskan oleh Nabi, baik itu dikerjakan oleh Nabi atau bahkan yang tidak dikerjakan oleh Nabi, itu bagian dari sunnah. Nanti persoalan sunnahnya itu mustahab atau tidak, itu persoalan lain. Berapa ada ketetapan Nabi yang tidak dikerjakan? Ya, ada saja. Contoh misalnya kita puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Ya, buruknya pokoknya puasa Asyura itu kan puasa yang sudah menjadi tradisi umat Nasrani dan Yahudi pada sebelumnya kan begini. Kemudian para sahabat menyampaikan pada Nabi bahwa puasa Asyura itu menjadi tradisinya orang-orang Yahudi di Madinah, orang-orang Nasrani di Madinah. Maka nanti ketika tahun depan kita mulai puasa tanggal 9 Muharram. Tapi belum sampai tahun depan dengan 9 Muharram, Nabi sudah wafat. Itu termasuk sunnah takririah, sunnah yang sudah diputuskan oleh Nabi tapi belum dikerjakan oleh Nabi. Au sifatin, termasuk sifat-sifatnya Nabi. Tentu saja nanti persoalan lain apakah itu mustahab dianjurkan atau itu mustahab, itu nanti persoalan lain. Ya.
bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana makannya Nabi, bagaimana jalannya Nabi, itu sunnah ya. Tapi ada persoalannya nanti sunnah itu mustahab atau ghairu mustahab, apakah masru'iyah atau ghairu masru'iyah, ini nanti persoalan lain. Tapi pada prinsipnya setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa ketetapan atau sifat-sifat Nabi, itu adalah sunnah. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, saya sampaikan tentang komposisi hadis. Komposisi hadis itu secara umum ada 3. Ada namanya sanad, matan, sanes mantan, matan, dan rawi. Itu komposisinya. Kalau ibu bikin bakwan, kira-kira itu komposisinya tetapin apa Bu? Oke, nah itu komposisi. Kalau hadis secara komposisinya 3. Ada sanad, ada matan, ada rawi. Apa itu sanad? Sanad menika adalah jalur periwayatan. Hadis itu kan informasi dari sumber utamanya adalah Nabi, baik itu yang dikerjakan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi, ataupun yang ditetapkan oleh Nabi, kan itu sumber utama informasinya. Nah, yang membawa sampai kepada kita atau sampai pada periwayat terakhir dari sahabat turun ke tabi'in, turun ke tabi'ut tabi'in, sampai tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, itulah namanya jalur periwayatan. Sanad. Memang istilah sanad itu sangat populer di kalangan saudara-saudara kita. Kalau di tempat kita agak kurang populer sanadnya. Ngaji kayak ini sanadnya pasapor, ngaji ini ilmunya sanadnya dari mana kan? Atau kalau yang jauh itu gus-gus, nah ini sanadnya mesti jelas, gus. Kalau saya makan ini, jadi sanadnya mesti jelas begini. Nah kalau nggak ada jengkel kayak ini. Jadi sanad itu jalur periwayatan mulai dari Nabi sampai periwayat terakhir, itu sanad. Yang kedua matan. Matan itu adalah isinya, matan. Jadi isi hadis, apakah itu secara redaksional persis seperti yang diucapkan oleh Nabi, atau sudah direduksi oleh para perawi atau dirubah. Isi daripada hadis itu adalah namanya matan. Matan itu namanya isi. Nah, yang terakhir adalah rawi. Rawi itu periwayat yang paling akhir. Kita mengenal imam-imam rawi yang kita kenal: Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, terus itu mulai Ahmad itu Imam Ahmad Hadisin, Ahmad bin Hanbal, ada Ahmad Mahfurin atau macam-macam gitu ya. Itu namanya rawi, periwayat yang paling akhir meriwayatkan hadis. Sebagai contoh, ini hadis. Ada warna apa yang merah belum kelihatan. Ada yang warna kuning, ada yang warna ini warna biru mestinya, tapi di situ putih. Ada yang warna merah, tapi di situ hitam. Apa? Kita baca dari yang kuning. Haddatsana Yahya bin Musa, haddatsana Ibrahim bin Musa Ar-Razi, haddatsana Khalid bin Abdullah an Amr bin Yahya an Abihi an Abdullah bin Zaid.
dari telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah Ar-Razi telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Amr. Kalau ada wawunya ini bacanya Amr, kalau ini tidak ada wawunya bacanya Umar. Nah, itu membedakan. Jadi kalau biasanya kita hadis tidak ada harokatnya, untuk membedakan antara Amr dan Umar itu terletak di sini huruf wawunya ini. Kalau ada wawunya itu berarti menunjukkan Amr. Tapi kalau tidak ada wawunya Umar. An Amr bin Yahya an Abihi an Abdullah bin Zaid. Nah, ini namanya adalah sanad. Nah, jalur riwayatan. Nah, jadi dari sini sampai sini namanya sanad. Di sini ada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini adalah seorang sahabat, ya. Kemudian qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam madmadha wastansaqa min kaffin wahidin fa'ala dzalika salasan. Dari sini sampai sini ini namanya matan. Isi hadisnya matan. Nah, yang di situ tampil hitam itu rawahu Tirmidzi. Itu namanya Tirmidzi berarti rawi. Ini Tirmidzi yang sini. Jadi yang kuning ini adalah sanad jalur periwayatan, gitu. Dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, gitu. Yang menceritakan ini, menceritakan ini, menceritakan ini, itu namanya jalur periwayatan. Yang biru ini namanya matan, isi daripada hadis tersebut. Nah, yang hitam merah ini rawahu Tirmidzi, ini namanya rawi. Ini hadis ada di buku HPT jilid 1. Saya artikan matannya. Qala ra'aitu, aku melihat. Siapa yang melihat? Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid melihat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu magmadha, kalau berumur, wastan syakko dan istinsak. Apa istinsak itu? Menghirup air ke dalam hidung. Jadi Nabi itu magmadha berumur, wastan syakko dan beristinsak, menghirup air ke dalam hidung itu min kafin wahidin, dengan menggunakan satu tangan. Fa'ala dzalika salasan, Nabi melakukan yang demikian 3 kali. Jadi menurut Taji, berkumur 3 kali dan istinsak itu dilakukan menggunakan satu tangan dan dilakukan secara bersamaan. Desa menikah ya saling paling mantel sering. Tapi kan betul apa yang tangan kali kita pakai instrumen. Kalau menurut Taji, penjelasan ini ada sanadnya karena saya pernah diajari Ustaz Kiai Haji Sultan Ibnu Juraimi waktu di sekolah dulu di Maimin. Jadi kami satu kelas itu dites, ayo siapa yang bisa praktek wudhu yang persis sesuai dengan HPT. Itu satu kelas itu tidak ada yang benar semuanya. Meskipun sudah melihat HPT-nya ini seperti apa, karena ada satu kesalahan yang menurut Ustaz Kakko di sini. Magmadha wastansyaqqa min kafin wahidin. Menurut Taji, berkumur dan beristinsak min kafin wahidin. Wawunya di sini disebut wawu ma'iyah. Apa itu wawu ma'iyah? Wawu ma'iyah itu menunjukkan sesuatu itu dilakukan secara bersamaan, ya. Di berumur, istinsak itu dengan satu tangan. Ini nggak angel, ya. Karena Rasul kan nyambung, gitu. Jadi kita, ayo apa menawi
ngambil airnya dua tangan karena istinmat dan istinsaknya dengan satu. Oke, coba kita istri coba. Karena kita lebih nyaman dengan dua tangan, karena mungkin kafir mahidin jarang diungkapkan, gitu ya. Jadi kita kadang bahkan berkumur dulu, baru istinsak dilakukan secara berbeda. Ini hanya contoh saja. Saya tidak bahas hukumnya, nanti hukumnya dengan tahapan gitu ya. Bahwa hadis itu komposisinya tiga, ada sanad, ada matan, ada rawi. Sanad itu jalur periwayatan, matan itu isinya, rawi itu periwayat yang paling akhir. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan seterusnya, itulah yang disebut rawi. Nah, kalau terjemahan hadis setelah diterjemahkan dalam kurung HR Bukhari, artinya hadis riwayat Bukhari menunjukkan dia rawi paling akhir. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Nah, sekarang bagaimana kemudian kalau hadis-hadis itu kemudian ada yang berlawanan satu dengan yang lain pada objek hukum yang sama, tapi ketentuan hukumnya berbeda atau berlawanan. Itulah yang namanya ta'arud al-adilah. Jadi ketika terdapat pertentangan. Nah, dalam takjil itu ada mekanismenya, ada caranya bagaimana kalau dalil-dalil itu bertentangan. Kemarin sudah sempat saya tulis ketika menjawab pertanyaan Pak Edi. Kalau ada hadis-hadis yang bertentangan satu sama lain atau terkesan berlawanan satu sama lain, maka dilakukan 4 hal ini. Yang pertama namanya al-jam'u wa taufiq. Apa itu al-jam'u wa taufiq? Menerima semua dalil walaupun zahirnya bertentangan, tapi dalam dataran pelaksanaannya diberi kebebasan untuk memilih. Jadi diterima semuanya. Jadi dalil itu bisa diterima semuanya. Tapi tentu saja sampai pada ketetapan hadis itu bisa diterima keduanya setelah dilakukan analisis hadis. Setelah diketahui kedudukannya sama-sama sahih dan bisa dikompromikan. Itulah al-jam'u itu dikumpulkan, wa taufiq dan disepakati. Jadi bisa diamalkan dua-duanya walaupun dalilnya berlawanan. Yang kedua, kalau ada dalil yang berlawanan, setelah dicoba untuk dikompromikan kok tidak ketemu, maka dilakukan proses at-tarjih. Apa itu at-tarjih? Yaitu memilih dalil yang lebih kuat atau lebih sahih untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang berarti hadis-hadis sudah diketahui status hadisnya, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang kuat, ada yang dikuatkan dan ada yang dilemahkan. Kalau jamu atau tadi setelah ditelusuri, dianalisis, ternyata hadisnya sama-sama sahih dan bisa dikompromikan, maka dikompromikan. Tapi kalau tidak bisa dikompromikan karena bisa diketahui mana yang kuat, mana yang lemah, maka
maka berarti yang diambil jadi dalil adalah yang lebih kuat dan yang lemah ditinggalkan. Ya, yang kuat itulah yang kita sebut dengan hadis sahih. Contohnya nanti di belakang itu, dengan kesabaran. Gitu gitu. Yang ketiga namanya an-nasakh. Nasikh, mansukh. Nasikh itu yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Loh, kenapa bisa demikian? Karena hadis itu setelah dianalisis memiliki unsur historis atau riwayat waktu kronologis satu dengan yang lain, di mana dalil yang munculnya lebih akhir, lebih belakangan itulah yang diamalkan. Sementara dalil yang diriwayatkan lebih dulu itu boleh ditinggalkan. Jadi hadis yang belakangan menghapus hadis yang lebih dulu. Nah, yang terakhir kalau sudah diupayakan untuk dikompromikan nggak bisa, tidak ada alasan untuk mentarjih karena statusnya bisa jadi sama-sama lemahnya gitu ya. Tidak juga bisa dinasah karena tidak diketahui kronologi periwayatannya, maka jalan yang paling akhir namanya at-tawaquf atau mewquf, itu dibiarkan saja. Artinya menghentikan penelitian sampai nanti ketemu dalil yang lebih baru, sehingga kasusnya itu ya berhenti saja ya. Boleh diamalkan, boleh tidak ya, statusnya belum ada ketetapan hukum yang pasti. Jadi kalau ada hadis yang bertentangan, empat ini yang dilakukan: al-jam' wa tawfiq, dikompromikan; at-tarjih, dicari yang lebih sahih; nasih dicari yang belakangan riwayatnya. Tiga-tiganya nggak bisa, at-talaquf wis dibengke, biarkan saja. Betul sabar lihat contohnya tuh. Sampai sini ada pertanyaan. Apakah tahapan ini bersifat tertib? Ya idealnya iya. Pertama diupayakan lebih dulu untuk bisa dikompromikan. Kalau memang tidak bisa dikompromikan, baru dicarikan yang lebih kuat. Kalau juga tidak ketemu, dicarikan secara kronologi waktunya. Jadi kalau nggak bisa, baru ditawarkan. Kita masuk ke contohnya. Ini contoh hadis tentang al-jam'u wa taufiq atau hadis yang dikompromikan. Ini ada di HPT. Jadi hadis ini saya kutip dari HPT jilid 1 semua. Hadis dari Anas, di mana Anas itu pernah sholat bersama Rasulullah, pernah sholat bersama Abu Bakar, pernah sholat bersama Umar, pernah juga sholat bersama Utsman. Lah Anas bin Malik itu ketika sholat berjamaah bersama Rasulullah dan para sahabat itu, lam asma ahadan minhum, tidak mendengar salah satu dari mereka yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim. Sepintas hadis ini menandakan apa? Saat sholat ketika membaca Al-Fatihah, Nabi tidak membaca, atau bukan Nabi ya, Anas tidak mendengar Nabi membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada dua kemungkinan, ada dua interpretasi. Nabi memang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahimnya secara lirih atau sisir. Sehingga interpretasi atau penafsiran daripada hadis dari Anas memungkinkan
bagi mazhab Maliki, ya, mazhab Maliki mengatakan ya Fatihah itu tidak diawali dengan Bismillah. Tapi bagi Hanafi, ya tidak Nabi tidak membaca Bismillah itu tidak berarti sama sekali Nabi tidak membaca Bismillah, tetapi bisa jadi Nabi membacanya secara sir. Maka kalau kota Mekah, Madinah karena mayoritas mazhabnya adalah Maliki, ya, saat sholat dengan bacaan yang jahar membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahimnya dibaca sir atau bahkan tidak terdengar membaca Fatihah, karena umumnya mengikuti mazhab Maliki. Maka kalau ibu bapak masih ingat Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, kalau biasa ngimami ketika baca Fatihah ya langsung Fatihah, alhamdulillah. Tapi ketika berkunjung ke Indonesia, tahu masyarakat Indonesia ini adalah mayoritas bermadzhab Syafi'i, maka ketika imam di Masjid Istiqlal, Syekh Abdurrahman As-Sudais membaca Bismillahnya dibaca, dan memang begitu. Kata-kata ya. Jadi hadis dari Anas ini adalah menceritakan kalau Anas ketika sholat bersama Nabi tidak mendengar Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim saat membaca surat Al-Fatihah, yang itu kemudian ditafsirkan bahwa Nabi ketika Al-Fatihah membaca Al-Fatihah dalam sholat itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ada hadis lain, hadis dari Ummi Salamah. Sinten Ummi Salamah itu? Ummi Salamah itu salah satu istri Nabi. Nama aslinya sinten? Hindun bin Abi Umayyah. Jadi salah satu istri dari sepupunya Nabi. Kemudian ketika perang Uhud suaminya gugur, gitu ya. Kemudian setelah habis masa iddahnya Nabi langsung menikahi Hindun, ya. Yang sebelumnya sudah punya anak namanya Salamah, ya, lebih dikenal dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu adalah Hindun binti Abu Umayyah yang dinikahi Nabi, statusnya sebagai janda. Hindun yang membunuh Zaid. Ya. Dan Anna hasulat an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindun ketika ditanya bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu tentang saat membaca Al-Fatihah dalam sholat. Faqalat, maka Ummu Salamah menjawab, Nabi karena kalau sholat itu baca Fatihahnya yuqatti'u qira'atahu, memotong-motong bacaannya, ayatan wa ayatan, seayat demi saya. Ya, Nabi kalau sholat membaca Fatihahnya itu ayatan wa ayatan, dipotong satu ayat demi satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini kata Ummu Salamah. Artinya Nabi saat sholat membaca Fatihahnya itu dipotong qira'atahu ayatan wa ayatan, dipotong setiap ayat demi ayat, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini menandakan bahwa saat sholat, karena bisa didengar kan berarti dibaca jahar. Ummu Salamah mendengar Nabi kalau sholat itu membaca Fatihahnya dibaca setiap ayat sepotong demi sepotong dan dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahimnya dengan keras atau nah ini kan berarti bertentangan satu dengan yang lain antara hadisnya dari Anas maupun Ummu Salamah. Ini tidak satu-satunya hadis gitu dari kami, ini satu-satunya hadis tidak. Ini salah satu hadis saja. Di ini yang membicarakan jahar itu ada beberapa, yang membicarakan sendiri juga ada beberapa.
termasuk dari Abu Hurairah membicarakan jar, ada yang dari Anas bin Malik dan juga Aisyah tentang yang sir juga. Setelah diteliti oleh kaji bahwa hadis ini sama-sama sahih. Karena sama-sama sahih, maka dikompromikan. Artinya dikompromikan itu bisa diamalkan dua-duanya. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih lemah. Dua-duanya diamalkan. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahimnya dibaca sir boleh, dibaca jalan juga boleh. Cuma problemnya karena tarji itu doktrin ya umumnya ya. Kemudian seringkali untuk melabalisasi Muhammadiyah atau tidak Muhammadiyah itu kemudian Muhammadiyah diidentikan dengan kalau membaca basmalah dibaca sir, gitu oke? Yang tidak yang membaca jar dianggap tidak Muhammadiyah kan gitu ya? Ya nggak tahu doktrin itu maksudnya saya cuma begitu. Padahal di dalam tarjih kita itu mengenal tanamukil amal, mengamalkan amal yang beragam yang itu sebagai hasil dari al-jamu taufik seperti ini. Sehingga tidak berarti kemudian yang membacanya jalan itu tidak Muhammadiyah, gitu ya. Atau yang membacanya sir mesti Muhammadiyah. Muhammadiyah kan ngambil yang roji. Kalau ini dijamukan taufik, gitu ya. Kalau dijamukan taufik dalam konteks Bismillah, pendapat tadi nanti diteliti garisnya sekali dulu. Di jamu buat taufikan, jadi dikompromikan. Sehingga kalau statusnya dikompromikan itu berarti diterima dua-duanya. Diterima dua-duanya. Ya memang tidak banyak yang di al-jamu buat taufikan memang tidak banyak. Nah dalam konteks contoh yang dikompromikan tadi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang ini lebih cenderung mengikuti pendapatnya mazhab Imam Hanafi. Di Bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah. Terus membacanya tetap hukumnya wajib, tetapi dibaca sir. Kalau Maliki itu pendapatnya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk daripada surat Al-Fatihah sehingga tidak dibaca. Kalau Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama surat Al-Fatihah dan hukumnya wajib dibaca jahar saat baca Al-Fatihah. Kalau Hambali Bismillahirrahmanirrahim itu memang termasuk surat Al-Fatihah, tapi bacanya dianjurkan sir. Ya, jadi dan membacanya jahar itu boleh tapi tidak dianjurkan. Nah, Hambali itu memang sekali begitu dia tengah-tengah gitu ya. Sampai sini jelas ya contohnya. 15 menit saya kebut. Terus lagi pagi. Jadi kan sudah terasa ya. Gimana? Oke. Akan gunamu baca gitu. Kita lanjutkan sekarang tarjih. Tarjih tadi itu Bu diambil yang lebih kuat. Berarti jelas ya ada yang kuat, ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan atau. Nah ini contoh dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum," apabila salah satu dari kalian bersujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, maka kalian jangan mendekam atau turun deprok ya. Kama yabrukul ba'ir itu seperti deproknya unta. Wal yadayhi, maka letakkanlah kedua tangannya qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Kita nggak perlu berdebat, gitu. Kakinya
dan tangannya unta itu yang mana? Gitu. Tapi mau Ini kesini gimana? lagi dari ayat dari hadis ini dari Abu Hurairah ini berarti mengisyaratkan bahwa gitu kita tidak boleh sujud itu seperti deproknya unta, ya toh? Tapi perintahnya walia tak biadai qabla rukbatayhi. Jadi kalau mau sujud menurut Abu Hurairah ini, letakkan kedua tanganmu, kemudian baru kedua sujud. Berarti tangannya dulu baru sujud. Ini menurut Abu Hurairah. Ada riwayat lagi dari Wail. Riwayat dari Wail ini dari saat ini ada beberapa. Kalau dari Wail, Ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, ketika Rasulullah itu sujud, wa dha'a rukbatayhi, Nabi meletakkan kedua lututnya qabla yadayhi, sebelum kedua tangannya. Wa idza nahada, dan ketika Nabi itu bangkit, rafa'a yadayhi, Nabi lebih dulu mengangkat kedua tangannya qabla rukbatayhi, sebelum kedua lutut. Hadis dari Wail ini berarti menjelaskan Nabi kalau sujud itu lututnya dulu baru tangannya. Saat bangkit tangannya dulu baru lutut. Karena bertentangan dengan hadisnya tadi Abu Hurairah. Masih ada hadis lagi saya cuplikan juga sama-sama dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah yarfa'uhu annahu qala, yarfa'uhu Abu Hurairah menghukumi hadis ini marfu'. Saya tidak jelaskan apa itu hadis marfu'. Annahu qala, Abu Hurairah mengatakan, idza sajada ahadukum, apabila salah satu dari kalian akan sujud, falyabtadi, supaya mendahulukan biruk bataihi, dengan kedua lututnya, qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya, walayabru, dan janganlah kalian deprok seperti guru kalfahli deproknya unta. Jadi kan kalau bingung kalau baca hadisnya Abu Hurairah yang kedua ini. Yang pertama tadi ada bingung kita. Kira-kira dari tiga hadis ini mana yang lebih mudah ditangkap? Hadisnya Abu Hurairah atau Wail? Nah, maka untuk bisa menentukan hadis itu sahih atau tidak harus memenuhi syarat. Saya jelaskan dengan singkat, artinya singkat. Hadis sahih itu harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya harus bersambung dari Nabi sampai perawi terakhir. Gitu? Nyambung Nabi, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, tabiut tabiut tabiin, itu harus nyambung, tidak boleh ada yang terputus satu generasi. Kalau terputus berarti sanadnya tidak tersambung. Loh, putus itu gimana? Misalnya contoh gitu, Pak Muslim cerita Yen ngendikane Mbah Buyutku Masjid Bakti iki ngeteke mulai tahun 95. Misal bener ya? Padahal selama hidup Pak Muslim ini tidak pernah bertemu dengan Mbah Buyutnya. Ya cerita itu benar, tapi informasinya itu dari Pak Simbahnya mungkin bisa jadi, ya. Jadi informasi masjid tadi ada dari Simbahnya, tapi dalam periwayatan tadi Pak Muslim menceritakannya, beliau mendapatkan informasi dari Mbak Buyut. Padahal secara sejarahnya Pak Muslim selama hidup itu tidak pernah bertemu dengan Mbak Buyutnya, karena masih bayi Mbak Buyutnya itu sudah lebih dulu situ. Berarti ini keterputusan sana. Mestinya kalau mau itu nyambung, Pak Muslim dapat informasi dari bapaknya, bapak dapat informasi dari Simbah juga
simbali Pak Bos sudah itulah dari batu gitu, itu nyambung. Jadi kalau ada yang terputus kok lompat, itu terputus dan tidak memenuhi kriteria hadis. Yang kedua diriwayatkan oleh orang yang adil. Adil dalam hadis itu adalah orang yang memiliki integritas, ahli ibadah, tidak pernah bohong, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melakukan dosa. Itu adil dalam perspektif hadis. Jadi dia punya integritas yang baik, terkenal baik, tidak pernah tersangkut hukum, tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, ibadahnya rajin, tapi punya integritas baik. Itu adil. Yang ketiga diriwayatkan oleh rawi yang dhobit. Dhobit itu adalah orang yang memiliki kapasitas atau kompetensi. Hafalannya kuat, hafalannya banyak, tulisannya bagus, hanya itu kompetensi. Tapi kok sekali saja dalam perspektif hadis orang itu kok pernah lupa, itu sudah mengurangi kedhobitan. Pikun mengurangi kedhobitan. Yang keempat, tidak ada syak. Syak itu bertentangan, baik antara yang bertentangannya dengan yang lebih banyak, yang sedikit bertentangan dengan yang lebih banyak, yang kecil bertentangan dengan yang lebih besar, yang lemah bertentangan dengan yang lebih kuat. Yang kelima, tidak ada cacat atau ilat. Ilat itu artinya ya di dalam hadis itu tidak berhubungan dengan bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan akidah, tidak mengajak kepada kemus. Nah, dari 5 syarat ini kira-kira yang bisa Bapak Ibu tangkap mana syarat yang tidak dipenuhi hadisnya? Nomor 4, hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang ini yang menceritakan Nabi itu tentang mendekamnya unta itu agar kalau sujud itu meletakkan kedua tangannya kemudian baru lututnya, itu bertentangan dengan hadis yang ia riwayatkan sendiri. Gitu? Berarti kan itu bertentangan. Karena bertentangan hadis itu kedua-duanya bisa ditolak karena tidak memenuhi kriteria hadis. Karena itulah Tarjih mengambil hadis yang dari Wail. Sehingga kira-kira pertanyaan lebih kuat mana, riwayatnya Wail atau Abu Hurairah? Tarjih akan menjawab lebih sahih riwayatnya Wail. Mengapa Abu Hurairah? Padahal Abu Hurairah terkenal banyak hadisnya karena ada pertentangan syak antara riwayat yang satu dengan yang lain, sama-sama dari Abu. Jelas? Oke, lanjut ya, 10 menit. Tadi sudah, sekarang nasih mansur. Singkat mawon, Nabi pernah melarang perempuan untuk berziarah. Tentu saja pada konteks saat itu Nabi melarang ziarah kubur terhadap perempuan karena kondisi saat itu. Tapi ada hadis lain dari Buraidah bahwa untuk nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarangmu untuk berziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang berziarah fi ziyaratiha tadhkira, karena sesungguhnya di dalam berziarah itu ada peringatan atau mengingat umat. Jelas berarti hadis riwayat Buraidah ini menghapus hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bisa dipahami? Itu kalau ketemu, gitu ya. Kalau dikaji ternyata hadis itu bisa menghapus. Kalau tidak bisa menghapus, ya terpaksa harus ditawakuf. Ya sudah, didiamkan saja, bertentangan, tidak ada ketetapan hukum. Misalnya contoh seperti apa? Kasus sholat Jumat bagi wanita. Kalau merujuk pada riwayatnya Thariq bin Shihab, Nabi mengatakan Jumat itu wajib bagi setiap muslim di jamaatin untuk dilaksanakan secara berjamaah kecuali 4 orang, yaitu Abdul Mamluk, hamba saya, Al-Imro'ah
imra'atin perempuan, au sofiyin anak kecil, au maridin orang yang sedang sakit. Hingga 4 orang itu tidak wajib sholat Jumat. Itu hadis dari Taufik. Tapi kalau dari Ibnu Umar, sholat Jumatnya 2 rakaat dan sholat Idul Fitri 2 rakaat dan juga Idul Kurban 2 rakaat, wasafari dan juga sholat safar itu 2 rakaat, itu tamat, itu sudah sempurna. Wa yuqasrin tanpa dikosor ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari Jumat itu ya nggak ada sholat lain kecuali yang sholat 2 rakaat. Itu menandakan bahwa siapapun laki-laki maupun perempuan hukumnya wajib sholat Jumat. 2 hadis ini belum bisa ketemu. Bagaimana kedudukan antara satu dengan yang lain, apakah bisa dikompromikan atau bahkan bisa saling menguatkan dan melemahkan satu sama lain, atau bisa saling menghapus satu sama lain, itu belum bisa ditetapkan oleh tarjih. Karena itu dalam hal hukum sholat Jumat bagi wanita, tarjih menghukumnya masih mauquf. Mauquf itu ya disebut segera sholat ganjil jumatan, segera dulu ya dulu. Tapi kalau di Jawa Timur itu masih umum, ibu-ibu sholat Jumat di masjid, gitu ya. Di sebagian Lamongan itu masih rata, di Lamongan masih rata di setiap masjid di setiap Jumatan gitu ya. Softnya apa? Ya kalau di sana kan beda, mungkin beda dengan di Jogja ya. Kalau di Jogja kalau ibu itu sholat masjid agak kemudian tempat. Kalau di Lamongan itu biasa jamaahnya ya mungkin ya itu aja, gitu. Tidak ada perubahan. Itu ibu bapak contoh 4 metode yang dilakukan menurut tarjih ketika terjadi pertentangan dalil, dan sudah saya sebutkan contoh-contoh hadisnya. Hadis itu semuanya ada di HPT jilid 1. Ada pertanyaan? Masih ada waktu itu? Sambung? Jelas? Monggo. Ini hadis yang dari Umar radhiyallahu katakan salat Jumat itu 2 rakaat sempurna, tanpa ada kebedaan. Apabila orang safar, itu apakah bisa memendekkan waktu? Ada yang berpendapat Jumat ya Jumat, kita sholat dulu, jadi tidak boleh dikosor. Tapi kalau di Muhammadiyah kan boleh. Nah itu perbedaannya apa antara Muhammadiyah dengan pendapat yang lain? Jadi ini dianggap, hadis ini oleh tarjih dianggap sebagai dalil umum yang menjelaskan tentang kedudukan sholat Jumat itu bukan sebagai pengganti sholat zuhur, gitu. Sehingga kedudukan sholat Jumat itu ya 2 rakaat itu, tentu saja 2 rakaat itu diikuti dengan khutbah. Kalau bagi safar kan sudah jelas bagian dari rukhsah, gitu ya. Saya rasa itu dikembalikan kepada rukhsah. Rukhsah itu kan kita belajar aspek maslahat musalah itu, sehingga aspeknya berbeda. Kalau hadis ini sebagai pijakan dasar tentang keumuman status daripada sholat Jumat itu, sehingga dengan keumuman hadis ini konsekuensinya siapapun yang dalam posisi normal, yang tidak termasuk dalam posisi rukhsah, laki-laki maupun perempuan, dia adalah mukallaf sholat Jumat di masjid. Adapun dia rukhsah itu aspeknya berbeda. Ada begitu Pak? Buatan baik. Jika begitu monggo tinggal pilih usahakan sing pundi, karena umumnya ya kita statusnya masih mauquf, ya masih tidak ada satu yang dianjurkan dan satu yang dilemahkan. Monggo Pak. Masalah teknologi, kalau kita berdialog sambil menunjukkan itu kan di situ hadis. Iya. Itu berarti karena kita melaksanakan. Iya. Sekarang kalau yang tidak melaksanakan, wujud pertanyaannya berarti. Nah,
Umur itu rukun wudu apa badan? Tidak. Sempurna tangan. Berkumur itu rukun wudu atau tidak? Tidak. Kalau tidak dilakukan sah atau tidak? Jadi kan umur itu sah. Tapi dalam perspektif tadi kita beramal kan mengejar kesempurnaan. Ini dari sini. Kita beramal yang sahih dan sempurna. Kalau dari sisi sah atau tidaknya, kalau tidak terpenuhi rukunnya itu sudah lihat dalam konteks wudu panjenengan tidak berumur itu tetap sah. Yang termasuk rukun itu kan baca, ya, takut dan kaki. Kan? Dan rukunnya ada 7 termasuk niat, yakni dengan pakai tadi. Cukup ya? Alhamdulillah pas jam 9. Ibu bapak mengatakan dengan sakit dalam badan, saya itu mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan. Bukan berarti saya fakti dalam budaya itu tidak, tapi sedikit yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa menambah cakrawala dan wawasan kita semua. Jika ada benarnya ini semata-mata dari Allah, dan jika ada banyak kekurangan semata-mata karena keterbatasan saya, karena saya mohon maaf yang sebenarnya. Akhirul kalam, nasallallahu wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.